Seorang adipati kerajaan memperagakan cara menggunakan pedang. Pemuda yang berpura-pura lugu ini mencobanya, namun para gadis menertawakan cara pemuda ini memegang pedang, yang kemudian menebas pohon kayu dengan salah membuat semua orang tertawa. Namun ketika sang putri pergi meninggalkan mereka, pemuda ini berhasil membelah kayu tersebut, membuat adipati ini menjadi heran yang dengan cepat ditutupi oleh sang paman, yang langsung memuji kalau sang adipatilah yang melakukannya. Sang putri bergegas kembali dan melihat balau kayu tersebut sudah terbelah dua, dan membuat adipati ini semakin memiliki kepercayaan diri yang melambung tinggi. Di malam harinya, seakan tak percaya, adipati mencoba kembali keahlian membelah balau kayu di kamarnya, namun dia tak kunjung berhasil membelahnya. Mendengar Tuan Putri segera datang hendak menemuinya, adipati ini bergegas menyembunyikan pedangnya dan juga balau kayu tersebut. Rupanya Tuan Putri masih terkesan dengan apa yang dilakukan oleh adipati siang tadi dan ingin melihatnya mengulangi kembali, membuat adipati ini menjadi terkejut. Namun dirinya beralasan kalau dirinya tak tahu dari mana mendapatkan pohon kayu itu. Namun Dayang ini malah mengambil pohon kayu yang telah disembunyikan olehnya barusan dan kembali beralasan kalau dirinya sedang tak memegang pedang. Tapi dengan sigap, Dayang ini malahan mengambil pedang yang telah disembunyikan di bawah bantal dan langsung memberikan kepada dirinya. Kemudian dengan terpaksa, adipati ini akan mulai membelah pohon kayu tersebut. Namun tiba-tiba, sang paman dan keponakannya datang untuk menyelamatkan dirinya dengan mengatakan agar tak mengulangi perbuatannya pagi hari dan tak boleh melakukan pekerjaan yang sama di malam harinya. Membuat adipati ini langsung membuang pedang tersebut dan berterima kasih ke sang paman. Namun sang putri tetap bersikeras dan akan mengajak adipati ini untuk berburu babi hutan yang telah meresahkan petani mereka di keesokan hari. Kemudian meminta adipati agar mengajak si pemuda bersamanya, agar pemuda ini dapat belajar berburu bersama mereka. Dan di keesokan harinya, perburuan pun dimulai. Sebuah anak panah terbang melesat melewati sang putri yang juga melesatkan anak panahnya, sehingga tepat mengenai seekor babi hutan. Sang putri menjadi heran mengapa bidikannya meleset sementara anak panah sang adipatilah yang tepat mengenai sasaran, membuat sang putri menjadi tertantang dengan persaingan dari rival perburuannya kali ini. Kemudian sang putri kembali melesatkan busur panahnya, namun lagi-lagi busur panah berwarna birulah yang mengenai sasaran sehingga membuat sang putri mulai menjadi ragu dengan kemampuannya. Sementara sang adipati menjadi semakin percaya diri, yang terus berhasil memanah jatuh targetnya dan tanpa disadarinya kalau dirinya sedang dibantu oleh si pemuda. Hingga akhirnya ketika mereka menemukan babi hutan yang terakhir, sang putri yang tak mau kalah mulai mengeluarkan semua kemampuannya dan bersiap dengan konsentrasi penuh. Sementara pemuda ini hanya memandangi wanita itu yang sangat dikaguminya. Dan ketika panah dilesatkan, pemuda ini mengarahkan busur adipati dan anak panahnya berhasil memukul jatuh anak panah sang putri, sementara panah adipati mengenai tepat pada sasaran. Yang kemudian semua orang memuji kehebatan adipati yang berhasil membidik semua babi hutan hasil buruan mereka hari itu. Namun rupanya sang putri mulai menaruh curiga ke si pemuda yang mendampinginya. Namun kaki sang putri tersandung batu dan dengan sigap pemuda ini menangkap sang putri, yang seketika membuat sang putri tersadar kalau tangan yang menyentuh tubuhnya barusan bukanlah tangan orang biasa, melainkan tangan seorang prajurit yang telah sering memegang senjata di dalam peperangan. Namun si pemuda tetap saja bersandiwara dan tak ingin penyamaran mereka terbongkar. Tapi sang putri malah memerintahkan untuk segera mengetes si pemuda, yang kemudian diberikan sebuah tombak kepadanya. Sementara seekor kerbau yang dengan ganas segera maju untuk menyerang dan akan segera menyeruduknya. Tak ingin penyamaran yang terbongkar, pemuda ini terus berpura-pura takut lalu melepaskan tombaknya dan menerima tadukan kerbau tersebut hingga dirinya terpetal jatuh menghantam sebuah batu, membuat sang putri menjadi sangat khawatir lalu segera mendatanginya. Sang paman berkata kalau tangan keponakannya telah patah dan khawatir tak akan ada wanita yang mau menikah dengannya kelak. Bahkan sepulangnya di istana, sang paman tetap saja kecewa karena sang putri yang telah membuat keponakannya ini terluka. Bagaimana kelanjutan penyamaran mereka? Jangan lupa follow agar tak ketinggalan part selanjutnya.